Halo semuanya, perkenalkan saya Anjul Amria Frianti Sidabutar dengan NIM C1C024076. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan terkait pajak penghasilan badan. Yang pertama yang harus kita tahu latar belakang dari materi ini yaitu salah satu jenis pajak yang dikenakan kepada perusahaan adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan usaha dalam satu tahun pajak, baik dari kegiatan utama maupun dari sumber lain seperti investasi, bunga, atau dividen. PPh Badan memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara sekaligus mendorong badan usaha untuk lebih tertib dan transparan dalam mengelola keuangannya. Tapi kita harus tahu dulu nih, apa sih pajak penghasilan badan? Pajak penghasilan badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan dalam satu tahun pajak. Pajak ini merupakan bentuk Pajak ini merupakan bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh badan usaha kepada negara atas setiap penghasilan yang diperoleh, baik yang bersumber dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Subjek PPh Badan. Subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang memiliki kewajiban membayar pajak baik secara bulanan maupun tahunan yang kemudian disetorkan ke kas negara. Subjek PPh Badan terbagi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kalau subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah. Kalau subjek pajak luar negeri adalah subjek pajak luar negeri yang badannya tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh badan usaha berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Penghasilan yang termasuk sebagai objek pajak badan meliputi antara lain yang pertama ada penggantian atau imbalan, hadiah dari undian, laba usaha atau mungkin dari bunga, terus juga bisa dari dividen, masih banyak lainnya yang meliputi dari objek pajak ini. Kemudian norma PPh Badan atau norma penghitungan penghasilan neto NPPN. NPPN adalah metode yang digunakan untuk menentukan besarnya pendapatan bersih wajib pajak dalam satu tahun pajak sebagai dasar perhitungan penghasilan kena pajak, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 14. Pembukuan PPh Badan. Pembukuan bagi wajib pajak badan adalah proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi keuangan, meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya. Pencatatan ini digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi pada akhir tahun pajak, sehingga dapat menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang terutang. Kemudian tarif PPh Badan. Tarif umum pajak penghasilan badan mengalami beberapa perubahan nih. Yang awalnya dari 28% dari penghasilan kena pajak, kemudian diturunkan menjadi 25% mulai tahun 2010 sesuai pasal 17 ayat 2A Undang-Undang PPh nomor 38 tahun 2008. Melalui Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 pasal 5 ayat 1, tarif ini diturunkan lagi nih menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Kemudian berdasarkan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021, tarif PPh Badan tetap 22% mulai tahun pajak 2022 hingga saat ini. Kemudian kita akan menghitung contoh PPh Badan. Pada tahun 2024, dalam laporan keuangan PT AAA memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 5 miliar dan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan pajak sesuai pasal 31E. Maka, pajak yang harus dibayar itu sebesar 50% dari 5 miliar, kita ambil 50% dikali 22%. 22% ini dari mana? Dari tarif pajak yang udah ditentuin nih. Kemudian kita kali lagi dengan penghasilan kena pajak yang sebesar 5 miliar, maka kita ketemu totalnya 550 juta.
Namun dari perhitungan itu kita harus catat juga nih bahwa selama periode tahun 2024 PT AA telah menyetor pajak penghasilan karyawan ke kas negara sebesar 50 juta dan pajak PPh pasal 23 sebesar 100 juta. Maka pajak penghasilan terutang PT AA adalah 550 juta dari total yang kita hitung dari awal tadi itu 550 juta, kita kurangi 50 juta dari pajak penghasilan karyawan ke kas negara. Kemudian kurangi lagi nih 100 juta dari PPh pasal 23, maka totalnya sebesar 350 juta. 350 juta adalah angka yang bisa dicicil oleh si perusahaan AAAAA ke kas negara atas penghasilan badan usaha di tahun 2024. Maka cicilan pembayaran PPh terutang PT AAAA sebesar 29.166.000. 29.166.000 ini didapat dari mana? Dari jumlah PPh terutangnya. Tadi kan kita udah ketemu nih totalnya seluruhnya itu 350 juta. Kita bagikan aja nih, kita bagikan 12 bulan. Maka totalnya sebesar 29.166.000 rupiah per bulannya yang harus dibayar oleh si PT AAA kepada negara. Untuk per tahunnya, perusahaan PT AA akan membayar sebesar 350 juta. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan atau saya jelaskan terkait PPh Badan. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil dari PPh Badan ini adalah bahwa subjek PPh Badan mencakup badan usaha dalam negeri maupun luar negeri yang memiliki kegiatan usaha dimanapun. Kegiatan usaha di Indonesia, sedangkan objeknya adalah seluruh penghasilan yang diperoleh baik dari kegiatan operasional maupun non-operasional. Dengan adanya norma perhitungan, pembukuan yang baik, dan tarif yang jelas, sistem perpajakan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait PP Badan. Kalau ada salah kata atau penyampaian atau kurang dalam pemaparan materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Bye.